Hai Libra, apa kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Sekarang aku mau bacain untuk energi percintaan kamu di bulan Juli ya. Dan aku tahu ya, ini udah telat banget ya, tanggal 26 ini nih ya. Dan aku baru bisa ngebacain punya kamu. Ya, untuk beberapa bulan ke depan ya aku emang lagi sibuk banget, banyak hal-hal yang gak bisa apa aku tinggal. Bahkan ini pun gitu ya, seharian ini aku nggak berhenti dari jam berapa tadi ya, aku bangun jam setengah 4, terus aku kerjain apa yang harus aku kerjain gitu ya, terus nggak berhenti berhenti ya, paling berhenti buat mandi ya, buat mandi, buat makan, ya buat masak lah sebentar gitu ya. Terus udah tuh kerja, terus udah itu aku pergi ada rapat segala macam, terus udah itu aku balik lagi, aku mandi bentar, terus ini aku sempetin buka punya kamu ya. Aku mohon maaf, kalian gak usah khawatir, pokoknya pasti aku bacain ya. Kalau orang lain mungkin udah masuk bulan Juli nih, udah masuk bulan Agustus ya gitu bacaan mereka. Tapi kalau aku sih prinsipnya gini, jadi kalau misalnya aku bilangnya ini adalah bacaan bulan Juli gitu, berarti ya emang karena aku ngebacanya di bulan Juli gitu, paham nggak sih gitu. Ini kan tanggal 26 Juli kan gitu loh. Jadi aku pasti akan masukkan ini ke dalam bacaan bulan Juli gitu, nggak akan aku masukin ke bulan Agustus. Oke? Okay? Hmm, Sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalau semua energi yang aku baca ini sifatnya general. Jadi bisa cocok buat kamu, bisa juga belum tentu cocok gitu maksudnya. Kalau bulan lalu cocok, mungkin tahun ini lagi aduh ngawur. Mungkin bulan ini belum tentu cocok buat kamu ya. Nah, aku harap kamu bisa cek juga di moon rising atau Venus kamu. Hmm, Kalau memang nggak cocok, kamu bisa pindah ke channel lain ya, yang lebih pas buat energi kamu. Oke, kita mulai ya. Untuk Libra, di sini ada, sorry, ada very soon ya. Jadi kalau secara general sih yang bisa aku sampaikan di sini, hmm, aku rasa di hati kamu nih masih ada beban kayaknya dari masa lalu ya. Masih ada beban dari masa lalu, kalau ngebaca tebarannya juga seperti itu. Jadi hubungan kalian itu terhambat dengan adanya satu peristiwa yang menyakitkan ya. Sini ada Three of Swords dan itu membekas sampai sekarang. Di satu sisi kamu punya keinginan untuk memiliki hubungan yang langgeng ya, ada the lovers di sini, hubungan yang romantis ya, saling setia ya gitu. Idealnya sebuah hubungan lah seperti apa, itu yang kamu inginkan, tapi faktanya belum bisa kamu dapat. Jadi bayang-bayang masa lalu ini masih membekas, masih ngikutin, dan mungkin kamu udah berdoa terus-terusan untuk diberikan pencerahan, tapi belum juga ada jalan keluar. Belum juga ada celah untuk bisa ketemu seseorang yang pas sesuai harapan kamu. Atau kalau yang masih tetap bertahan, aku rasa hubungan kalian belum juga membaik seperti harapan. Yang bisa aku ingatkan di sini, jadi semua harapan kita itu ya, sebenarnya bisa terkabul saat hati kita itu udah ikhlas, hati kita sudah sembuh, hati kita sudah memaafkan. Nah, untuk bisa memaafkan itu kan memang butuh proses ya, butuh waktu. Jadi mungkin kamu masih dalam tahapan untuk ke arah sana. Setelah kamu bisa memaafkan dengan ikhlas, ya insya Allah semua harapan baiknya kamu tuh akan tercapai. Nggak akan lama gitu ya, very soon gitu ya. Tapi setelah poin yang tadi aku jelasin gitu ya. Jadi ya di sini kamu diminta untuk maafkan dulu, ikhlaskan dulu gitu ya, lepaskan dulu gitu. Nah, very soon setelah itu kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan insya Allah ya gitu loh. Nah, ini aku pernah ngalamin juga gitu ya, jadi terperangkap tentang masa lalu yang menyakitkan, dan aku saat itu banyak ngeluh sih ya, kenapa sih yang aku harapin tuh nggak juga dikasih Tuhan.
Tapi sesudah aku bisa melepas dengan ikhlas gitu, bisa memaafkan dengan tulus, nah saat itulah keajaiban itu mulai terjadi, banyak terjadi gitu. Jadi jangan juga kita katakan bahwa oh oke, aku tuh udah maafin dia gitu, aku tuh udah melupakan gitu. Tapi sementara faktanya hati kita tuh masih ada kejengkelan, masih ada dendam, masih ada aduh apa bukan jengkel, ada gemesnya gitu kan. Ya mudah mengatakan bahwa kita sudah memaafkan, tapi Tuhan tahu dalamannya kita. Ingat itu ya. Benarkah kita udah memaafkan? Nah, itu tuh Tuhan tuh tahu betul gitu ya. Nah, jadi aku rasa ya, dulu itu kejadiannya cepet banget ya. Jadi kejadiannya mungkin kamu nggak sangka-sangka, cepet banget. Jadi tiba-tiba terjadi gitu aja gitu. Dan yang terjadi waktu itu tuh benar-benar jadi pukulan yang keras banget buat kamu. Ada rahasia yang terungkap, The Tower. Ada perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Dan terjadi perselisihan antara kamu dengan pasangan kamu waktu itu. Besar kemungkinan ya perselisihan yang terjadi itu bikin kamu dan pasangan tuh akhirnya pisah. Jadi semua mimpi kamu saat itu tuh ya hancur dengan perpisahan yang ada gitu, yang terjadi gitu. Ada kebohongan yang terungkap waktu itu. Jadi semua pada akhirnya gitu ya memicu pertengkaran antara kamu dengan dia. Jadi yang aku lihat di sini kalian berdua itu saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan satu sama lain. Dan aku ngelihat kemungkinan adanya orang lain di antara hubungan kalian. Ada pertengkaran yang hebat. Itu yang bisa aku lihat dari kejadian lalu ya. Bisa dipahami ya kalau kamu sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Karena sebenarnya kamu bertahan, berusaha melindungi hubungan kalian berdua. Jadi kamu berjuang untuk sesuatu yang menurut kamu benar. Dan aku ngelihat juga ada kemungkinan kamu tuh juga bertengkar dengan pihak ketiga yang mencoba merusak hubungan kalian. Ya nggak semua kejadiannya seperti gitu ya, tapi aku ngelihat ada kemungkinannya terjadi seperti itu. Ya mungkin sebagian kecil dari kamu itu ngalamin hal kayak gitu. Jadi yang jelas di sini aku lihat kamu berjuang untuk bisa menyelamatkan hubungan kalian. Secara emosional sih kamu tahu ya, kamu tuh sedang nggak baik-baik aja ya dengan kejadian yang lalu. Jadi sampai saat ini orang masa lalu kamu itu, atau mungkin kalau memang kalian masih bersama gitu ya, ya peristiwa yang lalu tuh masih membayangi langkah kamu. Atau ya seperti yang aku bilang tadi ya, kejadian masa lalu itu masih membayangi pikiran kamu. Di satu sisi ya masih ngiris hati kamu lah, masih bikin perih gitu ya. Nah tapi di satu sisi kamu juga sering keinget gitu bagaimana sisi positifnya dari orang yang kamu fokuskan ini. Kamu ingat kebaikan-kebaikannya dulu, kamu ingat hal-hal yang menyenangkan dari dia, tapi sekaligus kamu ingat juga rasa sakitnya. Jadi kalau aku bisa bilang ya ada pertentangan secara emosional. Dan aku rasa ini antara hati dan logika pun bertentangan gitu loh sebenarnya ya. Ya hati dan logika kamu tuh bertentangan sebenarnya. Kamu masih mengingat semua kenangan yang manis tentang kalian berdua. Tapi secara logika kamu tahu kalau orang ini sudah menyakiti kamu. Berbagai pertimbangan muncul di pemikiran kamu. Jadi kalau kalian memang masih bertahan di hubungan, jadi aku rasa tuh ada banyak pemikiran kritis gitu di dalam pikiran kalian. Mungkin kamu juga kepikiran ya mau sampai kapan ini hubungan bisa bertahan, mau sampai di mana hubungan ini bisa dibawa gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry tadi ada telepon masuk, jadi aku skip dulu tadi videonya. Oke, jadi kalau aku tadi terakhir ngomong bahwa kalau kalian memang masih berada dalam hubungan, jadi muncul banyak pemikiran kritis gitu loh tentang hubungan kalian ini.
Ya, salah satunya mungkin kamu mikir sampai di mana hubungan ini bisa dibawa, sampai kapan hubungan ini bisa bertahan gitu ya. Bisakah semuanya itu nanti akan baik-baik aja? Dan kalau yang udah pisah sih ada kemungkinan gitu kalian juga masih kepikiran gitu. Kapan sih tapi mungkin beda kasus gitu yang kamu pikirkan. Mungkin kamu mikirnya kapan sih ketemu jodoh yang sesuai harapan, seseorang yang bisa setia, seseorang yang bisa dipercaya. Dan kalaupun kamu masih teringat dengan dia pun, aku ngerasa banyak pertimbangan juga di dalam diri kamu. Mungkin kamu sedikit koreksi diri gitu ya. Kenapa ya dulu itu hubungan itu tuh bisa buyar? Kenapa sih aku masih keingatan sama dia sampai sekarang? Gitu. Udah jelas-jelas dia nyakitin kok, tapi kenapa dia masih ada di pikiranku? Bener nggak sih ini nih gitu? Ada pikiran-pikiran seperti itu. Pokoknya banyak pemikiran kritis yang keluar seiring dengan perasaan kamu juga. Jadi aku ngerasanya kamu kesulitan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang benar. Karena ya itu tadi gitu, ada pertentangan antara hati kamu dan logika kamu. Ya. Dan ini mempengaruhi kamu untuk mengambil suatu keputusan. Mau bertahan atau mau move on. Mau bertahan ya kamu masih keinget sakitnya ya. Mau move on juga ya kamu masih keinget yang baik-baiknya dari dia, masih keinget yang manis-manisnya. Ada konflik batin yang harus kamu selesaikan. Jadi di sini nih kamu ditantang untuk bisa membuat pilihan yang tepat untuk diri kamu sendiri. Kamu yang ngejalanin hidup kamu sendiri kan. Kamu yang bisa ngerasain bagaimana isi hati kamu yang terdalam. Mungkin ya gak ada salahnya juga sih untuk minta sudut pandang orang lain di kasus kamu ini ya gitu. Tapi ingat pada akhirnya kamu juga yang harus membuat keputusan, bukan mereka. Gitu. Ya mau sampai kapan kan bimbang terus-terusan seperti ini. Suatu saat gitu, ada suatu titik, ada suatu momen kamu harus ngambil keputusan, kamu harus membuat suatu perubahan. Dan aku di sini cuma bisa kasih masukan sedikit ya. Ya, ada baiknya kamu membuka pikiran kamu. Udah benar, kamu itu masih bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kalian jalani dari hubungan yang pernah ada. Merenungkan lagi setiap pilihan kamu dengan hati-hati itu juga suatu cara untuk kamu tuh bisa membuka pikiran kamu gitu. Jadi jangan cuma ingat jeleknya doang gitu ya. Ingatlah hal-hal baik yang sudah pernah dia lakukan di dalam hubungan gitu ya. Nah, dan mungkin kamu boleh coba ya untuk telusuri sifat dan karakternya dia. Jadi gunakan intuisi kamu. Intuisi kamu seperti apa sih gitu untuk menganalisa setiap sifat dan karakternya. Andai ini semua dipertahankan gitu loh ya. Layakkah dia untuk dipertahankan? Layakkah hubungan kalian ini dipertahankan? Gitu. Jadi pertimbangkan semua. Kalau andai misalnya kalian pertahankan, kedepannya dia akan seperti itu lagi nggak sih gitu kan? Itu. Dan kalau memang sudah nggak ada lagi rasa di antara kalian, untuk apa dipaksain? Kadang-kadang ya, kita ini bertahan karena ego ya. Benar nggak? Wah, nggak bisa lah. Dia nggak boleh sama siapa-siapa kecuali sama aku. Dulu susahnya aja sama aku. Giliran senangnya, dia malah sama orang lain. Ego nggak begitu. Kalau menurut aku ya ego lah. Dia emang salah, tetap salah gitu ya pada saat dia menduakan kita dengan orang lain gitu ya. Tapi kesalahan dia tuh ya biarlah dia yang tanggung gitu. Jadi kita fokus dengan diri kita sendiri, kita fokus memperbaiki diri kita sendiri, kita fokus untuk mengobati diri kita sendiri gitu. Kenapa fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri? Satu hal yang harus diingat, saat pasangan itu memilih atau berpaling kepada orang lain, sebenarnya kita punya effort loh untuk membuat dia berpaling. Nah, coba koreksi diri sendiri gitu. Apa sih yang bikin dia tuh berpaling ke orang lain? Gitu kan. Itu ya kalau kita berpikir dengan membawa ego ya kalaupun kalian misalnya balik lagi tuh hubungan kalian tuh nggak akan greget lagi gitu karena udah dilandasi dengan keegoan. Banyak detailnya ya kalau mau bicara tentang ini.
Ya, suatu saat kalau aku senggang ya, aku akan coba bahas ya. Sampai sekarang aku belum bisa tahu kapan waktunya. Orang ini aja telat-telat ya, tapi aku punya niat sih untuk ngebahas itu. Oke, pokoknya ingat untuk nggak terjebak dengan fantasi, dengan hayalan ya. Ini bottom of the deck-nya di sini ada Seven of Cups. Jadi boleh jadi kamu pengen semua orang melihat kamu baik-baik aja. Kamu pengen orang lain itu memandang hubungan kalian ini adalah hubungan yang hebat. Padahal sebenarnya ada masalah yang harus diselesaikan. Ini banyak angka 7 di sini ya. Di bottomnya ada Seven of Cups. Terus tadi ada Seven of Pentacles. Terus ini juga ada Seven of Wands ya. Ini kamu banyak menyembunyikan kehidupan batin kamu sebenarnya. Bisa jadi orang ngelihat kamu baik-baik aja, padahal di dalamnya hancur. Jadi di sini kamu diingatkan untuk bisa melepaskan dan membiarkan Sang Pencipta mengambil alih semuanya. Ya, serahkan, ikhlaskan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Dibawa di dalam doa supaya kamu lebih kuat, supaya kamu bisa mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah yang kamu hadapi. Ya, dan di sini ada pesan tambahan buat kamu. Love makes the difference. Love helps. Kecil banget ya. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Jadi gini, seharusnya cinta itu bisa menyembuhkan luka masa lalu. Ya, cinta itu seharusnya bisa memberikan rasa aman. Cinta itu seharusnya kuat, mampu menanggung apapun. Sekarang kamu tinggal perhatikan, apakah cinta yang kamu rasakan di hati kamu itu adalah cinta yang seperti ini? Apakah kamu merasakan cinta yang seperti ini dari orang yang kamu fokuskan itu gitu? Apakah dia itu adalah cinta yang bisa memberikan rasa aman buat kamu? Apakah dia itu memiliki cinta yang kuat? Apakah kalian itu memiliki cinta yang kuat? Apakah cinta kalian atau cinta dia ke kamu mungkin gitu ya, itu mampu menanggung apapun dalam suka dan duka? Oke, coba pikirin itu. Kamu yang ngerasain, ya, kamu juga yang akan menjalani. Jadi kalau ternyata cinta itu tidak bisa memberikan seperti hal-hal yang aku sebutkan tadi, seharusnya kamu tahu solusinya apa. Ya, oke, itu dulu ya untuk Libra. Semoga pesannya bermanfaat untuk kalian. Makasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Bye.